Putusan ingkrah PN Kalianda terhadap lahan PT PN 1 Regional 7 yang digugat LSM Pelita atau Maskamdani CS seluas 75 hektar di Desa Sidocahari, Natar, Lampung Selatan telah selesai dieksekusi. Regional Head PT PN 1 Regional 7 Tuhu Bangun menegaskan tidak ada ruang kompromi untuk urusan penegakan hukum pada kasus ini. Kalaupun ada sikap akomodatif dari perusahaan, hal itu merupakan langkah kemanusiaan. Pada eksekusi fisik hari ini, Senin 13 Januari 2025 secara umum berlangsung lancar, meskipun ada gangguan berupa blokade jalan masuk menuju lokasi oleh para okupan masih bertahan. Melalui pendekatan lembut, seluruh alat berat bisa bekerja dengan baik dengan kawalan aparat keamanan. Sementara Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin menyatakan pihaknya melaksanakan pengamanan secara humanis, melibatkan 250 personil gabungan dari Polres, Kodim, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin memimpin langsung pengamanan yang didukung Polda Lampung, TNI, Satuan Pengaman Perusahaan, dan elemen lainnya. Regional Head PT PN 1 Regional 7 Tuhu Bangun, Supervisi Operation Wiyoso, dan pejabat utama lainnya menunggui proses eksekusi sejak pagi hingga tuntas. Dibantu juga teman-teman dari Kodim, dari Satpol PP, pemerintah daerah. Pada intinya kami melaksanakan pengamanan eksekusi lanjutan dari tanggal 31 Desember ini dengan menggunakan teknik soft approach, teknik yang sifatnya humanis, lebih mengedepankan sisi kemanusiaan. Boleh rekan-rekan tadi lihat bagaimana kami betul-betul mengamankan tanpa sedikit pun ada menggunakan unsur-unsur kekerasan di dalamnya. Pengamanan kami upayakan sudah maksimal. Tadi meskipun ada satu kami temukan sajam, kami tindak tegas. Tadi ada satu masyarakat pada saat pelaksanaan eksekusi ada yang membawa sajam, langsung kami lakukan tindakan tegas dan terukur. Kami amankan, dan kami berharap kegiatan-kegiatan ini kepada seluruh masyarakat agar betul-betul diperhatikan, jangan sampai memasuki izin yang bukan memiliki haknya. Kami ingatkan lagi pada seluruh masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar. Berapa yang diamankan, Pak? Persangkaannya? Jadi sementara ada sekitar 4 orang yang diamankan. Ada tadi pada saat diamankan kita menemukan sajam, sudah kita bawa ke Polres untuk penanganan lebih lanjut. Pencegahan keempatnya membawa sajam atau ada satu juga? Satu termasuk juga yang provokator yang kita amankan. Mereka itu warga sini bukan? Bukan warga sini. Dan total personel yang diterjunkan gabungan berapa? Kita gabungan dari teman-teman Kodim, Polres, Satpol PP, dengan Dinas Kesehatan kurang lebih sekitar 250 personil yang kita libatkan dalam kegiatan pelaksanaan ini. Usai eksekusi, Region Head Tuhu Bangun menyampaikan beberapa poin inti dari proses hukum ini. Region Head yang juga aktivis Serikat Pekerja Nasional ini menyatakan tuntasnya eksekusi ini menjadi akhir dari perselisihan hukum yang dipicu penyerobotan lahan milik perusahaan oleh oknum warga dengan bendera LSM Pelita. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya sampai di yaumil qiyamah. Amin. Hari ini tanggal 13 Januari 2025 ada berupa kegiatan kelanjutan tentunya eksekusi lahan HGU PT PN 1 Regional 7 atau PT PN Group tepatnya, bahwa lahan ini berdasarkan HGU nomor 16 1997 luasnya 4.984,41 hektar. Pada perjalanannya masyarakat okupan menggarap dan menuntut bahkan kepada PT PN. Tetapi dalam proses hukum, lahan ini tetap merupakan aset negara, aset PT PN tentunya. Sehingga pada giliran terakhir, putusan ingkrah dari Mahkamah Agung menetapkan sah dan tetap lahan ini adalah lahan negara. Lahan PT PN berdasarkan legalitas atau legal standing kami adalah HGU nomor 16 1997 tentunya. Kemudian setelah itu, maka kita melakukan mohon eksekusi berdasarkan putusan ingkrah dari Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda ada di sini, Ketua Pengadilan menetapkan, kepanitiaan menetapkan melaksanakan putusan ingkrah real pada tanggal 31 Desember 2024.
PTPN dalam hal ini terus mengedepankan humanisme. Saya jelaskan, humanisme, kemanusiaan. Ya. Jadi kemanusiaan ini tentu ada beberapa aspek yang perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu saudara sekalian para insan pers. Pertama, kita masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk sukarela keluar meninggalkan tempat ini. Yang kedua, bagi mereka masyarakat okupan juga kita menyediakan membantu kalau memang betul-betul yang tidak punya rumah dan miskin, mohon maaf digarisbawahi. Kita siapkan rumah transit 1 juta 1 kakak. Yang ketiga, pembongkaran rumah kita persiapkan tukang transportasi. Dan berikutnya mereka kalau memang tidak juga punya rumah yang selama ini, kita siapkan pondok pesantren tapis Quran di tempat Bapak Kiai Haji Ismail. Bahkan anak-anaknya saya bujuk, yuk masuk kepada pesantren. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, teman-teman ini semuanya hampir 90% sudah sadar keluar. Ya. Nah, ya saya tambahkan lagi, mungkin teman-teman bisa dengar kemarin ada pondok pesantren. Pondok pesantren ini sudah 1,5 tahun tidak ada penghuni. Dan izinnya setelah kita cek ke Kementerian Agama maupun KUA, ini tidak ada. Didirikan di tengah areal HGU yang saya sebut tadi, di tengah sawit yang produktif dan sawit kita dibunuh semuanya. Jadi tidak ada isu bahwa pondok itu berisi, kemudian peralatan-peralatan di dalam itu diinjek-injek dengan alat berat, tidak ada. Ya, alat itu sekarang ada barang bukti semua di gudang-gudang barang-barang daripada masyarakat okupan. Jadi sekali lagi atas nama manajemen kesempatan ini saya menyampaikan ribuan terima kasih kepada Pak Kapolres, Pak Danrem, Pak Dandim, Kasirem ada di sini semua, terutama kepada Pak Pengadilan Negeri yang sudah mensupport, juga kepada Pemprov Kabupaten Lampung Selatan yang cukup mensupport melalui Satpol PP dan pihak-pihak yang terkait, juga kepada pemerintah gubernuran ya, yang juga mensupport kami untuk menertibkan hukum sebagaimana supremasi hukum, karena ini adalah aset negara. Mereka yang sudah terlanjur itu sebenarnya ketika kemudian menyatakan bersalah, PTPN membuka ruang untuk koordinasi, tapi tidak ada taliasi. Yang jelas bahwa kebun mereka sekarang yang 75 hektar itu digarap, bahkan kami masih memberikan toleransi 1 musim tidak kami ganggu untuk mereka miliki, ya, untuk mereka miliki. Tapi sampai dengan hari ini juga masih ada provokator oknum yang mempengaruhi tidak mendaftarkan kepada PTPN. Dari lebih kurang sekitar 72 pekebunan, pekarangan yang saya maksud tadi, ini masih 20 kakak. Sisanya itu dipengaruhi oleh provokator oknum-oknum yang ada, tentu pihak berwajib yang tahu siapa-siapa saja itu. Ya, Lukman, ya, macam-macam, LSM juga ada gitu. Jadi yuk bangsa ini kita bangun bersama. Sekali lagi kepada Pak Kapolres yang sudah melakukan penegasan hukum dan dibantu dengan TNI, kemudian Pemprov dan kemudian Forkopimda Lampung Selatan dan masyarakat tokoh. Tadi Pak Ismail hadir di sini. Hadir menjelaskan bahwa pondok pesantren itu dari awal tidak ada izinnya. Jadi jangan diprovokasi agama. Ya, mohon sekali lagi kepada seluruh rekan pers supaya Panitera Pengadilan Negeri Kalianda Ahmad Letondot Basari menjelaskan bahwa eksekusi lahan telah dilaksanakan sesuai putusan yang inkrah per 31 Desember 2024. Terkait gugatan baru yang diajukan pada 7 Januari 2025, ia menegaskan bahwa kasus tersebut tidak mempengaruhi eksekusi yang sudah dilakukan. Proses eksekusi ini menjadi upaya penegakan supremasi hukum atas aset negara yang telah lama dikuasai warga tanpa izin. PTPN berharap seluruh pihak dapat mematuhi hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan. Izin pada Bapak Direktur, Bapak Kapolres, Bapak Dandim dan Kasrem, kami dari Pengadilan Negeri menanggapi pertanyaan itu Bapak bahwa betul bahwa telah masuk gugatan di Pengadilan Negeri nomor 3 tahun 2025 yang masuk tanggal 7 Desember kalau saya tidak salah, 8 Januari. Nah, gugatan itu tidak ada kaitannya dengan eksekusi yang ini Bapak, dengan kegiatan yang ini, bahwa eksekusi yang ini telah dilaksanakan per 31 Desember dan itu adalah perkara lain lagi dan sedang akan diproses di persidangan. Insya Allah 14 Januari 2025 besok ada persidangan di PR.
Artinya eksekusi memang telah berkekuatan hukum tetap. Iya, eksekusi sudah berlaku. Terima kasih Pak. Dari Natar, Lampung Selatan, Tim Liputan Delta TV melaporkan.